Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa hari ini hari Senin 24 Februari 2025. Mohon maaf tadi pagi benar-benar sudah tidak terkejar untuk bisa live. Aduh, maafkan saya Bapak Saudara karena juga ada perbedaan waktu gitu ya. Dan pada kesempatan sore ini saya rindu kita boleh belajar firman Bapak Saudara. Dan saya juga tadi doa Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk disampaikan pada seminggu ke depan ini. Dan kemudian yang Tuhan taruh dalam hati saya itu adalah tentang perubahan kehidupan Bapak Saudaraku. Karena salah satu rema yang kita dapat tahun ini adalah tahun penuaian besar, tahun percepatan. Ini adalah tahun acceleration. Ini adalah tahun juga sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan. Jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan sedang mau buat di dalam kehidupan kita Bapak Saudaraku. Jadi oleh karena itu bagaimana kita bisa prepare hidup kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Mari pimpin kami, buat kami menangkap daripadamu, kemana Engkau membawa kami, di musim mana Engkau membawa kami, sampai kami melihat terobosan keajaiban terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Karena dalam perjalanan hidup ini Bapak Saudaraku, yang namanya untuk mengalami perubahan, terobosan, pasti juga ada tantangan, ketidaknyamanan Bapak Saudara. Dan satu hal ingat, jangan pernah menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu
Amin, 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 Bapak Saudaraku. Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Halo Pastor Hung, welcome, join. So, August, see you, August in Vietnam. Alright, so I think you can use Google Translation to translate. I try to speak slowly. Alright, welcome for join. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada begitu banyak hal yang Tuhan sedang buat dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita mengalami fase-fase dalam kehidupan. Dan seperti di awal-awal tahun kemarin kita bahas, sebenarnya orang gagal itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang berhenti atau orang yang menyerah. Itu yang membuat orang itu gagal. Tapi orang gagal sebenarnya tidak ada. Karena perbedaan antara orang berhasil dan orang gagal itu sebenarnya cuma tinggal satu langkah. Namanya ketekunan. Nah, kenapa banyak orang berhenti? Kenapa banyak orang menyerah? Karena ekspektasi dan realita itu tidak sama. Yaitu harapan dan kenyataan tidak sama. Dan kemudian mereka menyerah. Kemudian mereka berhenti. Kemudian rencana berubah, Bapak Saudara. Nah, makanya dalam seminggu ini kita akan berbicara mengenai perubahan kehidupan. So, many people quit because life changing. When life change, many people they think they lose of hope. So that's why today and for the rest 1 week we will learn about how we handle the changing in life. Bagaimana kita mengubah kehidupan, Bapak Saudaraku. Nah, jadi di sini saya bacakan dari Yosua 5 ayat 12, from Joshua 5 verse 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan di tanah Kanaan. So the time when Joshua and Israelites entering the promised land, when they eat the fruits of the land and the manna that's come from heaven every day, immediately stop. So all the supply from heaven immediately stop because they already that's a life changing happening. They start eating the fruit from the land. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di mana kalau kita mau melihat tuaian besar dalam hidup kita, if we want to see great harvest, tuaian besar, maka kita harus ikutin perubahan musim, Bapak Saudaraku. Nah, maka kita harus menyikapi setiap perubahan musim dalam kehidupan. Jangan Tuhan udah bawa kita ada musim di mana segala sesuatu tersedia, tapi ada musimnya, ada masanya, ada waktunya. Penyediaan tiap hari itu berhenti, Bapak Saudaraku. Dan kalau kita tidak menyikapi situasi itu, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, sama seperti Yosua memasuki musim baru, di mana dari biasanya mereka makan makanan mana, semuanya tersedia. Sekarang begitu mereka masuk di tanah perjanjian, itu berhenti. Tetapi mereka masuk di tuaian besar. Ada penuaian besar di tanah perjanjian, Bapak Saudaraku. Karena itu, Bapak Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi perubahan demi perubahan di dalam kehidupan, sehingga pada waktunya kita siap untuk memasuki great harvest. Kita siap memasuki masa tuaian besar, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, Bapak Saudaraku. Saya juga mengalami begitu banyak musim dalam hidup ini. Banyak perubahan demi perubahan. Baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha. Ada banyak musim demi musim terjadi. Ada masa di mana segala sesuatu begitu mudah sekali, Bapak Saudaraku. Tetapi ada juga masa-masa di mana rasanya kok sulit sekali. Tetapi dalam setiap musim itu, bagaimana kita menyikapinya, Bapak Saudaraku? Bagaimana kita merespon? Apakah kita marah? Apakah menyalahkan orang? Menyalahkan haters? Menyalahkan pemimpin? Bahkan menyalahkan Tuhan? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita siap, maka kita tahu
ada prosesnya Tuhan. Tidak ada yang perlu disalahkan. Yang perlu adalah kita belajar, kita upgrade, kita menyesuaikan diri, menyikapi perubahan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya mungkin yang kita masih semua ingat, yaitu ketika masa terjadi, welcome from Pakistan, Pastor Revik. So we talk about how we face the changes in life, the season and time in life. So you can read from Joshua 5 verse 12, how Israelites also facing the changes in life. Nah, jadi Bapak Saudaraku, yang kita nggak bisa lupa, salah satu contoh seperti kemarin ketika terjadi pandemi. Ada pembatasan Bapak Saudaraku. Tidak boleh datang ke gereja, tidak boleh kumpul. Nah, akhirnya ada orang begitu mudah mengalami perubahan. Kemudian mulai ada Zoom meeting. Ada juga Google Meet, pokoknya online begitu. Kemudian kuliah juga, sekolah online Bapak Saudaraku. Terjadi perubahan. Ada social distancing. Nah, kemudian seperti sekarang di dalam bisnis berubah juga banyak. Sekarang banyak online Bapak Saudaraku. Nah, kemudian sekarang kita bisa kuliah online, jualan online, pelayanan online. Nah, saya sendiri tidak mudah mengikuti perubahan Bapak Saudaraku. 12 tahun lebih saya tidak menggunakan sosial media. Nah, baru setelah 12 tahun lebih, setelah mendapat banyak konfirmasi, saya tahu juga Tuhan suruh untuk mulai aktif lagi di sosial media, khususnya dalam pelayanan Bapak Saudara. Barulah 8 Januari 2025 kita mulai. Jadi belum lagi 2 bulan Bapak Saudara. Dan saya bersyukur ternyata itu sangat memberkati banyak orang. Ya, setidaknya ada 1000-an orang diberkati Bapak Saudara tiap hari. Dan hampir setiap hari seperti hari ini, ada juga orang bergabung dari Pakistan, dari Vietnam, dari negara-negara lain Bapak Saudaraku. Dan kemudian ternyata itu sangat memberkati sangat banyak orang. Bahkan juga dari negara-negara lain gitu. Nah, jadi saya melihat di mana juga selama ini ada orang yang ada, ya bukan orang lah ya, ada teman. Ya, walaupun 4 tahun setelah dia menerjemahkan renungan-renungan saya, 4 tahun setelah dia terjemahkan renungan saya, baru lo kami ketemu. Namanya Ko Charles di Papua Bapak Saudaraku. Saya sungguh hormat kepada Ko Charles ini. Beliau ini setia sekali Bapak Saudaraku. Sekarang sudah diterjemahkan ke 20 bahasa. 20 bahasa di berbagai negara Bapak Saudaraku. Dan sampai hari ini Ko Charles masih setia menerjemahkan begitu banyak renungan itu, banyak bahasa. Nah, jadi kemudian Bapak Saudara, dulu saya cuman kirim-kirim itu renungan, ada yang bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa-bahasa lainnya. Dan kemudian dengan begitu banyak dorongan, konfirmasi, akhirnya sekarang juga mulai live Bapak Saudaraku. Nah, tadinya saya juga berharap banyak orang bertanya, karena ini saya rindu sebenarnya lebih kepada kayak belajar firman bersama Bapak Saudaraku. Itu sebabnya saya juga mencoba, ya udah 10-15 menit. Ya kalau ada tanya jawab sambil doa 30 menit cukup gitu ya. Tapi kalaupun ada banyak pertanyaan, saya kira sampai 1 jam pun saya oke Bapak Saudaraku. Nah, jadi dalam minggu ini yang kita mau belajar Bapak Saudaraku, lebih bagaimana kita menyikapi perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Nah, jadi karena hari ini hari pertama, saya hanya lebih fokus bagaimana caranya kita persiapkan diri kita mengalami perubahan di dalam kehidupan. Nah, perubahan itu banyak jenisnya. Mungkin dalam fase kehidupan, kebanyakan orang setuju ada 3 fase. Yaitu 25, 25, 25. Dianggap kita itu bisa hidup maksimal 75. Ya walaupun 80 sampai 100 tahun, ya itu bonus gitu ya Bapak Saudaraku. Nah, 25 tahun pertama itu masa-masa belajar, di mana kita belajar segala sesuatu. Nah, 25 sampai 50 itu adalah masa di mana kita benar-benar bisa produktif, bisa benar-benar bekerja, bisa berkarir dan semuanya. Nah, 51 sampai 75 itu kita mulai menikmati, mementoring orang, mengangkat orang untuk bisa lebih hebat dari kita, minimum sama Bapak Saudaraku. Ya walaupun memang akhirnya kita temukan masih banyak orang mesti harus berjuang di
sampai usia 60 bahkan lebih Bapak Saudaraku. Nah, tapi di masa-masa itulah di mana saya juga temukan mereka yang sudah di atas 50, ya yang namanya nyali memang beda dengan yang masih 25 sampai 50 Bapak Saudaraku. Nah, di sini saya menemukan bagaimana itu salah satu fase perubahan dalam kehidupan. Itu baru secara umum. Belum lagi perubahan di dalam seperti secara global. Salah satunya tadi dari pandemi, tadinya kita kumpul-kumpul jadi ada jarak. Dari tadi bisa tatap muka jadi online. Dan kemudian sekarang lagi Bapak Saudaraku, yang kita lihat sekarang juga mulai hampir seluruh dunia, sekarang hampir untuk ke bank kita juga nggak harus setor uang ke bank, bisa juga melalui mesin sekarang. Dan kemudian segala sesuatu banyak online. Nah, di Indonesia belum masuk, tapi saya kira akan segera juga ada. Kalau di India sekarang kita mau pesan makanan, kita pesan sekarang 9 atau 10 menit lagi siang kita pesan itu nyampe, tehnya panas, kopinya panas di dalam kotak kayak ada termos gitu, kayak termos dari apa namanya itu ya, aluminium foil. Bapak Saudaraku, ini perubahan demi perubahan yang terjadi. Kalau di Cina sekarang udah pakai drone, makanan kita diantar pakai drone, Bapak Saudara. Ini adalah contoh-contoh perubahan yang secara global. Kemudian sekarang mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik mulai dipopulerkan. Ini yang perubahan secara global, Bapak Saudaraku. Tapi dalam pelayanan juga ada, Bapak Saudaraku, perubahan demi perubahan. Baik itu dalam sektor pendidikan, sektor bisnis, sektor budaya, sektor pendidikan, sektor pelayanan, ini semua mengalami perubahan. Nah, sekarang apakah kita sudah mempersiapkan diri mengikuti perubahan ini? Apakah kita menikmati benefit dari perubahan itu? Atau kita mulai menyalahkan keadaan karena perubahan itu membuat kita tidak up to date, Bapak Saudaraku. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Sama seperti yang dialami oleh Joshua kurang lebih sekitar 3.500 tahun yang lalu. Mereka juga mengalami perubahan yang begitu signifikan. Dari tiap pagi, siang, dan malam hadirat Tuhan kuat. Kehadiran Tuhan nyata. Di siang hari dengan tiang awan. Di malam hari dengan tiang api. Bangun tidur sudah ada manna, ada makanan, Bapak Saudaraku. Tidak usah kerja, sudah ada makanan, ada daging. Wah, itu luar biasa. Nah, tapi kemudian masuk tanah Kanan harus perang, bukan hanya harus kerja loh. Nah, jadi ini perubahan demi perubahan ini Bapak Saudaraku, bagaimana kita menyikapinya. Jadi mari kita siapkan diri kita mengalami perubahan demi perubahan, Bapak Saudara. Saya juga tadinya termasuk orang yang susah berubah. Saya dulu berpikir saya sangat fleksibel, tapi ternyata tidak, Bapak Saudaraku. Salah satu contoh seperti sosial media. Ada begitu banyak orang diberkati melalui sosial media. Tapi saya begitu menghindari sosial media. Karena apa, Bapak Saudaraku? Saya punya paradigma yang salah. Pola pikir yang salah. Karena saya berpikir ngapain? Udahlah, kita bisa melayani, kita ketemu aja udah bagus. Padahal justru melalui media ini kita bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau. Padahal sebenarnya sudah banyak orang yang telepon saya minta didoakan. Padahal sebenarnya sudah ada khotbah saya tentang 6 rahasia menerima mujizat kesembuhan. Itu sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Sudah juga dimasukin di beberapa YouTube. Itu sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Kalau ada orang minta didoakan, saya kirim itu. Saya bilang nonton ini dulu ya, cuman 19 menit. Nanti setelah selesai telepon saya. 7 dari 10 tidak telepon. Setelah 2-3 hari kemudian saya ingat, saya telepon. Udah nonton belum? Sudah, kok gak telepon balik? Sudah sembuh, Pak. Nah, sebenarnya saya sudah melihat dampak dari pelayanan media. Tapi saya tidak melakukannya, Saudara. Saya tidak mengikuti perubahan. Saya baru sadar di awal tahun ini. Ya memang di akhir tahun lalu Tuhan sudah bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, tahun ini Bapak Saudaraku, terlalu banyak yang baru terjadi dalam hidup saya, keluarga kami, dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Perubahan sangat banyak Bapak Saudaraku, banyak sekali.
Dan memang itulah rema yang Tuhan berikan akhir tahun lalu, Bapak Saudaraku. Nah, jadi seperti sekarang ini Bapak Saudaraku, ya saya juga sebenarnya tidak terlalu pengen sharing apa aja yang sedang Tuhan percayakan saat ini. Ya mungkin ke depan saya akan sharing, tapi sekarang belum Bapak Saudaraku. Bagaimana juga sekarang jam traveling itu meningkat drastis, baik dalam negeri maupun di luar negeri Bapak Saudaraku. Nah, jadi saya lihat itu salah satu juga perubahan. Nah, seperti kemarin juga sempat saya singgung. Salah satunya yang buat saya ini kok agak rada aneh gitu ya. Sekarang dari berbagai negara itu mau buat acara di Indonesia, itu bisa kontaknya melalui kita Bapak Saudara. Mereka tanya, Pastor John, kami mau buat ini. Ada yang buat conference, ada yang mau buat pelayanan olahraga, ada yang mau buat pelayanan anak, ada yang mau pemerintahan, ada yang mau conference, ada yang mau buat KKR dari berbagai negara Bapak Saudara. Nah, ini juga sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Nah, karena itulah saya mulai telepon satu-satu orang. Saya bilang, mau nggak bantu tanganin bidang ini. Sama seperti ini dalam pelayanan media ini pun Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai terkoneksi. Saya juga mulai berpikir bagaimana kita bisa bersinergi untuk ke depan lebih banyak orang yang bisa kita layani Bapak Saudara. Tentu yang melayani di Kalimantan lebih efektif mereka yang di Kalimantan. Ya, ini terima kasih juga buat Bu Jess ya, buat Pak Topo dari Kalimantan Timur. Ya, mereka juga banyak traveling. Ya, saya bilang mereka akan lebih efektif. Ada Bapak Pendeta Josman dari Jambi, mereka lebih efektif di sana. Ada Ibu Ruth di Tanah Karo. Ya, ini juga ada senina saya juga ini join dari Tanah Karo gitu ya. Sembiring. Ya, kalau mau pesan bunga ya dari beliau gitu ya. Nah, semua ini semua kita bersinergi itu akan jauh lebih berdampak luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi senina saya Iwan Pelawi ya, Sembiring ya. Ini bisa juga kita bersinergi. Semuanya lah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gimana bagi kita bisa mengikuti, kalau dulu kan ini pelayananku, ini bagianku. Sekarang enggak. Ini salah satu perubahan Bapak Saudara. Sekarang perubahan itu salah satunya yang kuat itu adalah yang bersinergi, yang menyatu Bapak Saudaraku. Nah, salah satunya gini. Salah satunya Bapak Saudara, kami bermitra dengan banyak universitas sekarang. Nah, kalau saya lobby satu-satu universitas, waduh, kalau kelamaan Bapak Saudaraku. Kelamaan, saya nggak ada waktu. Tapi saya hanya terkoneksi dengan satu orang. Dia sudah terkoneksi dengan 255 universitas di Indonesia. Kemudian ini saya di Singapura, saya dengan satu universitas saja, mereka sudah terkoneksi dengan 7 international university di berbagai negara, Bapak Saudaraku. Nah, itu perlunya kita mengikuti perubahan. Nah, sekarang salah satu kekuatan itu adalah kolaborasi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang saya mau sharing pagi ini udah sore ya. Pagi kalau di Amerika. Nah, jadi sore ini Bapak Saudaraku, mari siapkan diri kita mengikuti perubahan. Seperti Joshua dan Israel, mereka berubah dari dapat makan tiap hari, harus perang dulu baru makan dan menikmati tuayan besar. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara saya, mari siapkan hati kita untuk kita memasuki masa tuayan besar. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur inilah semua umat-Mu. Diberkatilah mereka yang memiliki kerinduan akan firman-Mu. Biar semuanya siap mengalami perubahan. Masuk di tuayan besar. Great harvest menjadi bagian kami. Terobosan keajaiban, kemudahan Tuhan dan manusia menjadi milik kami. Terobosan demi terobosan dalam kerohanian, dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam semua bidang dalam hidup kami terima. Kami masuk great harvest, tuayan besar, masa yang baru, masa terobosan, masa percepatan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, semua yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Terobosan yang keajaiban menjadi milik kami. Terobosan yang keajaiban menjadi milik kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin.
Amin Bapak Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas. Selamat beristirahat yang mau beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.